Halo teman-teman programmer dimanapun kalian berada. Oke, kita sekarang lanjut saja ke tutorial Laravel Root untuk refactor ya. Kita menjadikan function ini jadi lebih efisien dan lebih baik daripada sebelumnya. Oke, di sini kita akan menggunakan, saya pindah dulu terlebih dahulu function update dengan, saya pindah ke atas dulu ya. Ya. Ya, dua function ini sengaja saya dekatkan agar kalian tidak bingung ya nanti ya. Dan ini juga untuk form, edit dan store. Iya, jadi seperti ini. Ya, jadi function store dan function update ini akan kita jadikan lebih sederhana lagi. Nah, di sini saya akan membuat satu function tambahan, yaitu function save. Save dengan ID dengan defaultnya adalah null. Nah, di sini saya akan melakukan perubahan ya. Contohnya saya di sini ganti input dengan bentuk dalam bentuk array. Jadi seperti ini. Saya sesuaikan nama. Lalu request input nama. Oke. Lalu disesuaikan dengan yang lainnya. Karena di array dia harus pakai menggunakan koma bukan titik koma. Nah, di sini juga saya tambahkan untuk tanggal lahir. Di sini saya ganti juga jadi tempat lahir. Oke, di sini juga saya ganti jenis kelamin. Lalu saya tambahkan dengan alamat. Oke, jangan lupa ditutup. Nah, di sini saya akan menambahkan if jika ID-nya tersedia, maka yang dilakukan adalah fungsi update. Kita cukup begini aja ya. Siswa find ID update. Nah, kita masukkan variabel input. Lalu kita else. Jika tidak ada, maka siswa new siswa create input. Ya, di sini untuk update dan di sini untuk membuat baru. Lalu redirectnya kita bisa kita ambil dari fungsi di atas, lalu kita taruh copy di sini. Nah, dan juga selanjutnya kita cukup hapus saja. Ya, ini kita hapus saja semua ya. Karena sudah tidak kita perlukan lagi. Kita hapus. Lalu selanjutnya di sini kita cukup lakukan return this untuk mengambil kelas, ngambil fungsi yang ada di dalam satu kelas, save tanpa menggunakan ID karena tidak memerlukan parameter ID. Lalu selanjutnya kita tambahkan return this save dan wajib memasukkan ID karena untuk fungsi update. Oke teman-teman, sekarang kita coba di tutorial Laravel. Oh iya, saya aktifkan dulu ya untuk serve-nya. cd project tutorial php artisan serve. Oke. Dan hasilnya adalah sebagai berikut, itu adalah di siswa. Nah, jadi tidak ada perubahan ya, secara bentuk tidak ada perubahan, namun dari sisi codingnya itu jadi lebih sedikit ya. Kita bisa coba edit di sini.
tanpa ada masalah. Kita simpan. Oh, sebentar, available mass assignment. Nah, ini juga penting ya untuk melakukan hal seperti ini menggunakan update maupun create dari langsung source-nya ini, tidak menggunakan save ya yang seperti yang sebelumnya. Itu kita harus modifikasi dulu modelnya kita sesuaikan. Nah, kalau kalian lihat di folder user, ini ada available. Available ini dimana untuk yang mana yang boleh diisi. Kalau saya di sini menggunakan kebalikannya. Kenapa? Karena saya lebih banyak menggunakan guarded, jadi yang otomatis tidak saya ganggu, seperti ID, created add, dan update add. Nah, kenapa? Karena jadi selain 3 field ini, yang lain akan otomatis terisi. Nah, setelah itu kita cukup refresh saja karena kita sudah rubah dan berhasil. Kita ganti ya. Di sini saya hapus perihutomnya jadi Hanung aja dan berhasil, dan begitu juga yang di bawah. Kita ganti ini juga Mas Nafis. Iya, kita simpan. Nah, begitu juga dengan yang menambah. Kita tambahkan Rina 20.03.1991 contoh aja. Pangkala Raya Perempuan dan Jalan Prima Proklamasi. Oke, kita simpan dan berhasil. Nah, ini baru dari sisi function. Di berikutnya nanti kita akan juga menggunakan bagaimana caranya supaya coding kita hanya untuk di view-nya ya, khususnya tidak menjadi buat tadi create maupun edit. Oke? Sampai nanti di materi selanjutnya.